Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Teman-teman, kali ini kita akan belajar mendesain menara Siger dengan menggunakan program CorelDRAW. Yang belum, langkah pertama kita buat bentuk segitiga dulu dari shapes. Sini, untuk membuatnya menjadi objek yang baru, kita convert dulu, arrange, convert to curve atau control key. Kemudian pilih shape tool untuk membentuk segitiga ini menjadi banyak sudut ya. Klik 2 kali untuk membentuk sudut yang baru. Nah, ini kita buat titik sudutnya sesuai dengan jumlah titik sudut dari menara Siger. Ini garis bantu menggunakan freehand tool. Fungsinya untuk menjadi acuan ya, acuan untuk ini titik-titik sudut ini agar tingginya itu sejajar ataupun rapih. Untuk membentuk kerung di bagian segitiga ataupun sudut ini, cukup kita klik di bagian tengah 1 kali, lalu kita pilih shape ini yang lengkung. Lakukan sampai ke semua bagian menara yang butuh bentuk lengkung. Selanjutnya menduplikasi ini bagian separuh dari Siger. Triknya adalah klik tahan di bagian tengah kanan, kemudian geser ke kiri, kemudian langsung klik kanan. Setelah kita duplikasi, kita gabung ya agar hilang garis tengahnya dengan menggunakan weld. Nah, ini jadi untuk Sigirnya. Kita buat ini bagiannya, bagian bawah itu agak cekung. Kita trim saja, kita potong dengan menggunakan elips atau lingkaran. Ini kita ketengahkan agar betul-betul simetris. Ya, aktifkan keduanya, tekan tombol C atau center. Kemudian kita pilih trim. Ya, kita potong bagian yang bersinggungan. Nah, jadi ini hasilnya sudah terpotong bagian bawah Sigirnya. Kemudian kita tinggal rapikan bagian ini, sudut bawah kiri dan kanannya. Baik, untuk Sigirnya udah jadi. Sekarang kita tinggal buat bangunan menaranya. Bangunan menaranya kita buat dengan menggunakan rectangle, convert to curve. Kita buang sudut kanan atas. Ini jadi segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga sama kaki ini fungsinya saya buat hanya untuk panduan membuat diagonal bentuk nantinya di bagian tengah menara itu ada seperti segitiga. Nah, ini saya buat garis bantu, jadi nanti untuk membentuk sudutnya sesuai dengan ini. Klik 2 kali ya untuk membentuk sudut yang baru seperti tadi menggunakan shape tool sampai diperoleh bentuk yang mirip ataupun serupa dengan menara Siger. Nih, garis bantu juga untuk membuat bagian yang ada di sebelah kanan bagian tengah menara. Pakai freehand tool boleh, pakai bezier tool boleh, yang penting garis diagonal. Oke, ini garis bantu juga ya, dari guideline kita buat. Nah, ini titik sudutnya kita sesuaikan dengan garis bantu yang sudah kita buat. Nah, ini bentuknya kita sesuaikan sampai mirip dengan bangunan menara. Kemudian ini untuk menggeser bagian bawah secara bersamaan agar lurus, kita aktifkan keduanya. Kita bisa pakai mouse atau lebih baiknya sebenarnya pakai tanda panah. Ya, kita mau tambah ini lebarnya jadi ke bawah.
Baik, selanjutnya ini kita akan buat bagian bawahnya. Kita akan desain bagian bawah dari menaranya. Kita bentuk sudut baru. Nah, ini kita buat kerung di sini. Kemudian bagian yang ini juga. Kita kasih warna. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat efek ini ya, bias kilau dari bangunan. Nah, ini saya pakai warna aja. Nah, ini kita buat dulu bentuk shape, baru nanti kita buat warna yang beda dengan warna dasar dari bangunan menaranya. Pakai freehand tool bisa, pakai bezier juga bisa. Kita bentuk, kita ambil bagian separuh dari kerucut ataupun segitiga ini. Untuk menduplikasi, kita tinggal klik tahan, kemudian geser, dan langsung klik kanan. Nah, ini selanjutnya kita tinggal merapikan objek duplikasi ini sesuai dengan tempat yang baru. Nah, kita sesuaikan dengan objek yang baru. Ini kita rapikan bagian tengahnya, ini terlalu kecil. Nah, ini kita tambah bagian yang ini segitiganya. Kita tambah 1 langkah untuk yang bagian atas, kemudian titik yang kedua 2 langkah, sampai ke bagian yang terakhir tambah 1 langkah 1 langkah, panah ke kanan. Nah, ini kita rapikan dulu. Selanjutnya kita duplikasi ya, hasil separuh dari menara ini. Sama, klik tahan, kemudian klik kanan. Nah, kita weld, kita gabungkan 2 objek dasar menaranya dengan menggunakan perintah weld ya. Kita gabungkan ini supaya garis tengahnya hilang. Nah, ini bagian yang tertutup kita atur dengan arrange order ya, impact layer ya. Selanjutnya kita buat bagian tengah dari menara. Kita buat segitiga. Segitiga, tapi bagian bawahnya nanti kita sesuaikan dengan ini dasar dari bangunan menaranya. Bentuknya cekung, jadi nanti segitiganya bagian bawah, bagian alasnya kita sesuaikan bentuknya sama seperti bagian dasar menara ini. Kita buat cekung juga. Ini kurang lebar ya, bagian bawahnya kita lebarin lagi. Nah, dia posisinya lebih tinggi dari bagian sampingnya. Nah, ini kita fokus ke segitiganya. Kita rubah bentuk bagian bawahnya. Kita buat garis bantu ya, agar lebih rapi. Titik alas dari segitiganya. Oke, kita pindahkan menara ya, siger yang sudah kita buat tadi, tepat di tengah-tengahnya. Ya, kita taruh di tengah.
di tengah menara. Nah, ini kita rapikan lagi bentuk dari siger agar lebih sesuai dengan bangunan menaranya. Ya, kita edit lagi untuk bagian bentuk dari sigernya. Di bagian atasnya kita edit lagi. Kita buat satu titik lagi. Sekarang kita ke bagian puncak ataupun bagian atas dari menara. Sama ada segitiga juga di bagian atasnya. Nah, ini kita duplikasi saja bagian yang bawah ini. Klik tahan, kemudian klik kanan. Kita rubah ukurannya. Nah, kita posisikan di tengah. Kita ganti warna. Kemudian, nah ini di bagian ini kita buat bentuk juga karena warnanya beda. Bisa pakai freehand tool, kemudian duplikasi, disesuaikan, begitu seterusnya sampai dengan ke bagian puncak. Nah, ini bagian pucuknya atau puncak, paling puncaknya sama kita buat duplikasi dari objek segitiga yang sudah kita modif tadi ya. Nah, oke. Bagian puncak sudah kita buat. Sekarang kita ke bagian tengah dari ini, bagian tengah menaranya. Kita tambahkan seolah-olah ada apa ya, di sini seperti kayak jendela gitu. Kita pakainya tabel ya, insert tabel di sini supaya kita tidak buat persegi yang banyak. Nah, atur baris dan kolomnya sejumlah yang dibutuhkan. Kita tinggal duplikasi, sesuaikan, kemudian kita pindahkan objek ini agar tidak menutupi segitiga dengan order ya, range order, sesuaikan dengan tempat yang sesuai. Kemudian sekarang kita ke bagian bawah. Nah, ini kita tambahkan persegi sesuai dengan panjang menaranya. Selanjutnya kita ambil tadi tabel yang sudah ada di tengah bagian menara, kita duplikasi ke bagian bawah dari bangunan menaranya. Nah, ini kita sesuaikan dengan ukuran dari ruang dari dasar menaranya. Oke, kemudian bagian bawahnya juga sama dengan menggunakan insert table. Sesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan. Ini saya buat 50 kolom dengan satu baris. Nah, ya, sudah hampir jadi. Sekarang tinggal finishing. Oke, ini saya atur warna dan ketebalan garis. Ya, ini sangat berpengaruh ketebalan garis. Jadi bisa juga menjadi efek ya, ketebalan garis ini. Ya, sebenarnya udah jadi tadi menara sigernya, cuman ini saya coba kreasikan dengan latar belakang, bisa dengan menggunakan lingkaran atau apapun. Nah, ini saya coba dengan bentuk kerung ya, hampir setengah lingkaran. Nah, ini efek sinar matahari. Nah, ini saya buat di tengah dulu satu objek, kemudian nanti saya transformasikan, duplikasi tapi dengan sudut putar tertentu. Nah, ini saya buatnya 15 derajat. Jadi nanti si objek ini terduplikasi dengan titik sudut 15 derajat.
15 derajat. Oke, tinggal di apply to duplicate. Ya, dan ini sudah otomatis. Nah, untuk ke sebelah kanannya kita tambahkan nilai negatif ya, minus 15. Oke, ini udah jadi, tinggal kita sesuaikan dengan kreasi yang kita inginkan. Kita nanti akan buat bagian ini di bagian belakang ataupun latar dari bangunan menaranya. Ya, kita tinggal percantik di sini. Ukuran ketebalan garis juga sangat berpengaruh. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bangunan menara yang sudah kita buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.